Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai Ketua MK terhadap Anwar Usman sidang di Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Anwar dilaporkan ke MKMK karena diduga melanggar kode etik karena memutus perkara yang berkaitan dengan keluarganya. Anwar adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang maju sebagai calon wakil presiden, Cawapres, Prabowo Subianto usai putusan perkara nomor 90, PU21, 2023. Ketua MKMK Jimli Asidiki menyebut bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dapat disimpulkan MKMK tidak berwenang menilai putusan MK. Pasal tentang 17 ayat 6 dan 7 UU nomor 48, 2009 tidak berlaku dalam putusan pengujian undang-undang. Namun demikian, Anwar Usman disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan putusan batas usia Capres dan Cawapres. Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Untuk itu MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian jabatan dari Ketua MK. Nah, yang terakhir, amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Selanjutnya, saudara-saudara, ada dari 3 orang pendapat berbeda 1 orang. Saya persilakan. Terima kasih, Ketua. Terhadap putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap hakim terlapor, saya mengajukan dissenting opinion, sebagaimana disebutkan di atas. Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi in caso Anwar Usman karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat seperti disebutkan tadi. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Satu hal yang menggembirakan saya ialah bahwa dalam rapat-rapat Majelis Kehormatan yang membahas laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim konstitusi terlapor,
dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang dan rapat pembelaan hakim terlapor, keterangan saksi, termasuk hakim konstitusi lainnya yang didengar keterangannya, pendapat kami bertiga sama semua. Dan terjadi diskusi yang sangat substansif, namun saling menghormati, dimaringi dengan saling senyum, selalu senyum. Namun dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Menurut saya, mungkin karena latar belakang saya sebagai akademis hukum, memang sepanjang karir saya yang terus berpotensi sebagai akademisi, yaitu dosen saya, dosen di Universitas Indonesia selama 35 tahun. 71 sampai tahun 1971 sampai 2006, dan di Universitas Pelita Harapan dari 2003 hingga sekarang, artinya 20 tahun. Sebagai dosen, saya juga mengabdikan ilmu saya sebagai anggota Dewan Etik Hakim Konstitusi 2018 sampai 2020. Tetap diangkat berdasarkan kriteria akademik saya. Sehingga jiwa dan pikiran saya utuh adalah sifat keilmuan. Cara saya berpikir dan berpendapat selalu konsisten sebagai seorang ilmuwan atau akademisi. Karena itu dalam memandang dan menilai sesuatu masalah, peristiwa, keadaan, gejala yang ada, selalu berdasarkan apa adanya, just the way you are, just the way it is. Itulah sebabnya dalam memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Saya gembira bahwa dalam membuat putusan ini, kami bertiga bersikap saling memahami dan dalam suasana batin penuh senyum yang diakhiri dengan bersalaman dan bergembira. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Masih ada ya? Putusan. Baik. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli Asidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Adam sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan pada hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.